Halo teman-teman, kembali lagi di Manhua TV. Sebelum Mimin lanjut ke cerita, Mimin kembali memberitahu teman-teman soal aplikasi penghasil cuan tidak lain dan tidak bukan adalah Xworld. Sebelumnya, Mimin kemarin juga ada buat videonya dan sekarang kembali Mimin buat lagi buat teman-teman yang belum bergabung atau yang sudah bergabung tapi mainnya masih bingung atau ragu atau apalah itu. Sekarang kita akan menuju aplikasinya. Dan ini adalah tampilan depan dari aplikasi Xworld. Bagi kalian yang baru download, nanti halaman sebelumnya kalian akan diminta registrasi lebih dulu. Bisa lewat Gmail, Facebook, atau Twitter. Tapi Mimin saranin pakai Gmail aja biar lebih mudah. Dan bagi kalian yang baru bergabung atau sudah lama bergabung, Mimin kembali mempunyai kode hadiah buat dibagi-bagi. Nanti kode hadiahnya Mimin letakkan di deskripsi ya. Siapa cepat, dia dapat. Adapun cara mengambilnya, kalian bisa masuk dulu ke pilihan menu di sebelah kiri atas, terus pilih kode hadiah, dan masukkan kode tersebut di kolom ini, dan klik tukarkan. Untuk nominalnya random ya, semoga kalian beruntung. Selain itu, untuk mendapatkan uang, kalian juga bisa mengumpulkan poin build agar bisa ditukarkan menjadi koin USDT untuk ditukarkan dengan uang. Nanti Mimin tunjukkan. Dan untuk mendapatkan koin build, kalian bisa bermain game yang tersedia di aplikasi ini. Kalian bisa scroll ke bawah lebih dulu, nanti di sana ada aplikasi web. Kalian pilih, nanti akan ada permainan yang bisa kalian mainkan. Sebagai contoh, Mimin akan pilih permainan ini. Di sana, jika kalian ingin main, maka tinggal pilih kunjungi sekarang. Dan juga di sana ada misi yang harus diselesaikan. Jika selesai, kalian akan mendapatkan poin build tersebut. Semakin sering main, semakin banyak poin yang kalian kumpulkan. Nanti, poin build-nya bisa kalian tukarkan menjadi koin USDT. Kalian bisa pilih poin build di atas, pilih transaksi, kemudian jual, dan kalian bisa masukkan nominal yang kalian inginkan sesuai poin build kalian. Maka akan terlihat koin USDT yang bisa kalian dapatkan. Selain cara yang Mimin sebutkan barusan, masih ada cara lain untuk mendapatkan poin build, yaitu dengan memelihara sebuah pet. Pet akan menghasilkan poin build setiap waktu. Aktivitasnya seperti menambang. Bahkan jika kalian offline, mereka akan tetap menghasilkan poin. Dan kebetulan di sini Mimin pakai pet premium. Dan untuk kalian yang masih baru bisa menggunakan pet yang tersedia lebih dulu. Kalian pilih gambar pet yang ada di tengah halaman. Terus masuk ke menu pet saya, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kebetulan punya Mimin levelnya udah agak lumayan nih. Dan untuk kalian, bisa pilih icon pet yang ada di bawah. Kemudian ketika diklik akan menghasilkan pet, dan cara menaikkan levelnya, kalian bisa tekan pet itu lalu tarik dan gabung dengan pet yang sama levelnya. Maka levelnya akan meningkat. Semakin tinggi level pet, maka semakin bagus. Menurut Mimin, menghasilkan uang di sini cukup mudah, hanya perlu usaha. Selain itu, pencairan uangnya juga mudah dan cepat. Sini Mimin tunjukin. Pertama, kita akan menuju menu dompet yang ada di kanan bawah. Kebetulan Mimin ada lumayan poin USDT yang sudah dikumpulkan. Lalu pilih menu penarikan. Tinggal kalian masukkan nominal yang ingin kalian cairkan, dan saat Mimin masukkan angka 1, terlihat berapa rupiah yang akan Mimin dapatkan. Dan kali ini Mimin akan cairkan sebanyak 2 dolar. Dan lanjut ke pilihan metode pembayaran. Di sana tersedia Dana, OPPO, dan GoPay. Dan Mimin kebetulan memakai OPPO, maka Mimin akan pilih OPPO. Sebelum itu, Mimin akan buka dulu aplikasi OPPO-nya biar kalian bisa melihatnya. Dan terlihat saldo Mimin saat ini ada di angka 5.000 sekian-sekian. Dan sekarang kita balik lagi ke aplikasinya. Lalu Mimin lanjutkan prosesnya. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor handphone dan nama dari aplikasi e-wallet yang digunakan. Setelahnya konfirmasi. Setelahnya kita akan dapat invoice pencairan dari aplikasinya. Lalu Mimin balik lagi ke aplikasi OPPO dan kita akan tunggu sebentar. Nah, itu notif masuk yang artinya dananya sudah masuk. Dan terlihat saldo Mimin juga sudah bertambah. Dan ini riwayat masuknya. Jadi Mimin rasa ini cukup mudah. Selain cara yang Mimin sebutkan tadi, masih ada cara lain untuk menghasilkan uang, yaitu dengan cara mengundang teman.
Semakin banyak teman yang kalian undang, semakin besar uang yang bisa kalian dapatkan. Dengan perhitungan setiap orang bisa menghasilkan 0,05 sampai 0,1 USDT. Selain itu, jika teman yang kalian undang memenangkan sebuah game, mereka bisa membagikan hadiahnya kepada kalian. Kode undangan bisa kalian dapatkan di menu undangan sekarang. Nanti kalian klik akan ada sebuah tautan yang bisa kalian bagikan ke media sosial. Nah, begitulah kira-kira. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aplikasi ini memang benar-benar membayar. Menghasilkannya cukup mudah, hanya perlu usaha dan penarikannya juga cukup mudah. Yang teman-teman harus ingat, undang teman sebanyak-banyaknya. Lalu jangan lupa terus tingkatkan pet kalian agar bisa menghasilkan poin build saat kalian offline. Jangan lupa memainkan game web yang ada di aplikasi, serta jika ada misi muncul segera selesaikan agar bisa lebih banyak menambah poin build. Baik teman-teman, bagi kalian yang ingin mendownload aplikasi ini, kalian bisa klik link tautan yang ada di kolom deskripsi. Aplikasi juga bisa ditemukan di Play Store dan App Store. Serta kode hadiah juga Mimin letakkan di bagian deskripsi. Siapa cepat, dia dapat. Sekian dari Mimin, terima kasih telah mendengarkan. Dan sekarang kita masuk ke bagian alur ceritanya. Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beast Tamer I Can See the Fight Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian saat ini di luar dunia virtual, sosok pria yang mengawasi ujian ini menilai bahwa sepertinya binatang peliharaannya adalah binatang rank 2. Sekarang dengan Wither Beast rank 2 tahap 2. Bahkan jika Lindsay lebih berbakat, Lindsay tidak akan bisa melewati ini. Lalu, di dunia virtual saat ini, Ice Crystal Spirit telah melepaskan Icicle. Namun serangan ini bisa ditahan dengan mudah oleh Wither Beast. Lindsay sendiri menyebut bahwa Wither Beast ini memiliki kulit yang tebal. Binatang ini benar-benar mampu memblokir Icicle. Dan di saat yang sama, Wither Beast pun segera memberikan serangan balasan dengan menancapkan lengannya ke permukaan arena, hingga memicu sebuah batang pohon tumbuh dan merambat ke arah Ice Crystal Spirit dan seketika menangkapnya. Di saat Ice Crystal Spirit tidak bisa bergerak, Wither Beast pun melompat dan bersiap melepaskan serangan berikutnya. Sedangkan pria yang saat ini menyaksikan Lindsay tidak terkejut sama sekali dengan hasilnya. Lindsay adalah salah satu yang terbaik di kelas mahasiswa baru, tapi sejauh itu saja. Namun adegan selanjutnya membuat si pria kaget dan terdiam. Dan ternyata yang terjadi saat ini, Wither Beast terjebak medan es yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dan ternyata Lindsay telah meminta Ice Crystal Spirit untuk mengaktifkan skill Extreme Cold Domain. Lindsay pun bertanya mengenai sikap Wither Beast yang hanya mengira bahwa Ice Crystal Spirit hanya memiliki satu skill. Dan kembali Lindsay meminta Ice Crystal Spirit melepaskan Icicle. Namun serangan ini kembali ditahan oleh Wither Beast menggunakan lengannya. Namun Lindsay tidak ingin berhenti sampai di situ dan kembali meminta Ice Crystal Spirit melepaskan Icicle dari arah titik butanya dan berhasil memberikan kerusakan yang fatal hingga membuat Wither Beast kalah. Dan bersamaan dengan itu, notifikasi mengatakan bahwa Lindsay berhasil melewati level ketiga dan akan melanjutkan tantangan dengan 2 level yang tersisa. Kemudian kembali ke ruang ujian.
Saat ini, para peserta lain pun mulai terbangun dan sebagian merasa sangat kesal karena mereka gagal membunuh lawannya. Dan salah seorang pun menangis karena kegagalannya. Dia tidak menyadari bahwa tingkat kesulitan rendah level kelima akan begitu sulit. Tapi sebenarnya lawannya adalah binatang peliharaan rank 1 tahap kelima. Namun dari sekian banyaknya yang gagal, ada sedikit dari mereka yang berhasil dan sangat senang karena akan menjadi seorang pet master pemula. Namun di saat itu orang-orang pun kini sedang berkumpul di depan Origin Stone hingga membuat perhatian peserta lain tertuju ke arah sana. Dan salah seorang dari mereka berteriak bahwa itu adalah Feral Claw. Itu adalah binatang peliharaan rank 2. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana seekor hewan peliharaan rank 2 bisa ada di dalam ujian. Dan mereka yang menyaksikan ini baru ingat bahwa dia adalah peserta yang menantang ujian dengan tingkat superior. Dan nyatanya Feral Claw tidak bisa berkutik melawan Ice Crystal Spirit. Dan kembali notifikasi ujian menyebut bahwa Lindsay telah melewati level keempat. Dan sekarang level terakhir akan segera terbuka. Para peserta yang berada di luar dunia virtual pun bertanya-tanya mengapa Lindsay begitu kuat. Dirinya ingat semua siswa jagoan dari sekolah menengah setempat, tapi tak ada yang satu ini. Lalu di saat yang sama Guang Ning membuka matanya dan seketika menyebut bahwa dirinya berhasil. Dirinya akan menjadi murid Beastmaster. Guang Ning pun seketika bertanya-tanya bagaimana kabar Lindsay. Namun perhatian Guang Ning teralihkan kepada orang-orang yang saat ini berkumpul di depan Origin Stone. Dan mereka heboh dengan mengatakan bahwa dia terlalu kuat. Di saat Guang Ning mendekat, Guang Ning pun takjub melihat Lindsay berhasil melewati level keempat dengan tingkat kesulitan superior. Ini luar biasa menurutnya. Dan mereka pun saat ini menyaksikan binatang peliharaan level 5 di tingkat superior yang sebentar lagi akan keluar. Dan saat sosok binatang peliharaan itu keluar, mereka pun menyebut bahwa ini adalah monster yang luar biasa. Dia adalah Saber-Tooth Lion, binatang buas dengan rank 2 tahap kelima. Mereka pun tidak menyangka bahwa itu adalah Saber-Tooth Lion. Mereka pun menyebut ini sangat gila, hampir tidak mungkin bagi pendatang baru untuk mengalahkannya. Lalu saat ini di dunia virtual, Lindsay pun tersenyum melihat lawannya dan mengatakan bahwa akhirnya ada juga yang bisa diajak bertarung secara serius. Dan segera Ice Crystal Spirit melepaskan Icicle ke arah Saber-Tooth Lion. Namun Saber-Tooth Lion dengan kecepatannya menghindari serangan ini. Lindsay pun sangat kaget melihat kecepatan ini dan tiba-tiba Saber-Tooth Lion mendekati Ice Crystal Spirit dan menyerangnya menggunakan skill Saber Claw Assault hingga serangan ini melukai Ice Crystal Spirit. Di samping itu, pria yang terus memperhatikan Lindsay pun mulai khawatir. Dengan ini, mereka akan melihat apalagi yang sudah Lindsay persiapkan kali ini. Dirinya mengakui bahwa Lindsay memiliki kekuatan, tetapi apa ini benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya? Lalu menurut Lindsay, meskipun Ice Crystal Spirit satu tingkat lebih tinggi dari Saber-Tooth Lion, kekuatan hewan peliharaan tidak sepenuhnya didasarkan pada levelnya. Hal ini juga bergantung pada atribut, status, lingkungan, dan strategi master, yang semuanya akan mempengaruhi hasil permainan. Ice Crystal Spirit telah dilemahkan oleh 4 pertempuran berturut-turut, dan Saber-Tooth Lion adalah hewan peliharaan 1 versus 1 yang kuat. Kecepatan dan kekuatannya jelas berada di atas Ice Crystal Spirit, dan jelas ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Jika terus begini, dirinya mungkin benar-benar akan kalah. Dengan ini, dirinya harus mencari celah. Di saat Saber-Tooth Lion kembali melompat, Lindsay pun seketika meminta Ice Crystal Spirit untuk bersiap. Setelah beberapa detik, Lindsay merasa inilah saatnya. Di saat cakar Saber-Tooth hampir menyentuh Ice Crystal Spirit, Lindsay segera meminta Ice Crystal Spirit melepaskan Icicle-nya. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan kepulan asap sehabis 2 bentrokan terjadi. Dan terlihat Saber-Tooth Lion terjatuh dengan luka Icicle yang menancap. Sedangkan Ice Crystal Spirit juga dalam keadaan terjatuh. Orang-orang yang melihat dari Origin Stone pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Apakah ini akan berakhir seri? Namun orang-orang seketika heboh dan meminta mereka untuk memperhatikan layar. Saber-Tooth Lion yang terluka pun kini perlahan mulai bangkit.
Lalu si pria yang memperhatikan ujian ini bertanya-tanya bagaimana dia bisa melawan Sabertooth Lion rank 2 tingkat kelima hingga seri. Pria ini pun menyebut bahwa Lindsay pintar. Dia menyembunyikan sesuatu seperti itu. Dan kembali di saat Sabertooth Lion mengaum tanda dia kembali siap untuk bertarung. Dan di saat yang sama Ice Crystal Spirit pun kini telah bangun. Ice Crystal Spirit pun kini menatap Sabertooth Lion dengan tatapan yang tajam dan seketika melepaskan sebuah skill Extreme Cold Domain dan mencoba membuat pijakan kaki dari Sabertooth Lion membeku. Namun hal ini tidak berdampak kepadanya. Lindsay yang melihat hal ini menyadari bahwa Sabertooth Lion adalah hewan khas daerah terdingin. Jadi dia sangat tahan terhadap suhu dingin. Dan kali ini Ice Crystal Spirit tertahan. Namun, tiba-tiba di depan Lindsay, sebuah layar sistem pun muncul dan memberitahu Lindsay bahwa ada pencapaian baru yang tercapai. Sistem pun mengatakan bahwa binatang kesayangan telah menggunakan 10 skillnya yang akan menerima 100 poin prestasi. Dengan ini, sistem akan mengaktifkan fungsi membuka skill hewan yang disukai. Lindsay pun kaget melihat notifikasi ini. Sistem mempunyai fitur membuka kunci skill. Dan saat ini ada 3 skill yang ditampilkan, yaitu pertama Extreme Cold Chain yang merupakan skill kontrol yang memungkinkan pengguna memanipulasi elemen es untuk membentuk rantai kuat yang mengikat target. Membuka kunci membutuhkan 40% dari panjang rantai dan 50 poin prestasi. Kedua, Ice Shield yang merupakan skill pertahanan, memanipulasi es untuk membentuk perisai es. Bebas bertahan dari serangan yang masuk dari segala arah, membutuhkan 60% dari panjang pencapaian dan 50 poin prestasi untuk membuka kuncinya. Ketiga, Frost Nova merupakan skill kerusakan jarak jauh yang memanfaatkan sejumlah besar elemen es di area yang ditentukan ke dalam satu titik, langsung melepaskannya untuk menciptakan kerusakan es yang eksplosif. Membutuhkan 80% penyelesaian dan 100 poin prestasi untuk membukanya. Lindsay yang melihat hal ini tidak percaya Ice Crystal Spirit bisa mengkombinasikan lebih banyak skill. Lindsay pun seketika berpikir, secara umum hewan peliharaan hanya memiliki paling banyak 2 skill dasar. Dan semakin banyak skill yang dimilikinya, semakin banyak taktik yang bisa diterapkan. Icicle adalah skill damage utama, tetapi lebih mengandalkan kontrol. Extreme Cold Domain memiliki banyak jangkauan dan kerusakan serta kontrol, tetapi tidak cukup kuat. Dengan pemikiran ini, pada akhirnya Lindsay pun memilih skill Extreme Cold Chains. Dengan ini, poin yang tersisa adalah 50 poin prestasi. Di saat Sabertooth Lion maju dengan cepat, Ice Crystal Spirit mengaktifkan Extreme Cold Domain sekali lagi. Lalu Lindsay pun menggunakan sisa poin prestasinya untuk meningkatkan Ice Crystal Spirit hingga menjadi rank 2 tahap 7 dengan tingkat pertumbuhan 54%. Lalu saat ini di luar dunia virtual, orang-orang yang terus memperhatikan Origin Stone bertanya-tanya ada apa dengan cahaya itu. Apakah itu sebuah peningkatan? Mereka pun penasaran bagaimana itu bisa terjadi. Mereka juga tidak melihat apa yang digunakan oleh Lindsay. Bahkan dengan kemampuan bertarung, seseorang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan peningkatan setelah memenangkan pertarungan. Lalu kembali ke dunia virtual. Lindsay pun seketika menantang Sabertooth Lion untuk maju dan kembali Sabertooth Lion melompat. Dan di saat itu Lindsay pun menekankan bahwa Sabertooth Lion akan merasakan Extreme Cold Chain. Dan seketika rantai es pun kini mengikat Sabertooth Lion. Dan di saat Sabertooth Lion tidak bisa bergerak, Lindsay pun segera meminta Ice Crystal Spirit untuk menghujani Sabertooth Lion dengan Icicle. Lalu orang-orang pun bertanya-tanya skill macam apa itu. Si pria pengawas ujian pun bertanya-tanya mengapa hewan peliharaan Lindsay memiliki akses ke skill ketiga. Kemudian saat ini Sabertooth Lion masih bisa berdiri setelah menerima banyak Icicle. Lindsay pun bertanya apakah Sabertooth Lion sekeras itu. Jika demikian maka mereka akan melanjutkan serangan ini satu ronde lagi. Hingga pada akhirnya Sabertooth Lion pun tumbang. Notifikasi ujian pun mengucapkan selamat, Lindsay telah berhasil melewati peringkat pemula tingkat kesulitan superior. Guangning pun seketika bersorak atas keberhasilan Lindsay. Orang-orang juga tak percaya ini, Lindsay benar-benar lulus. Ini tidak mungkin. Sebagian orang pun mulai berpikir bahwa Lindsay telah menyuap pengujinya. Sedangkan si pria yang terus mengawasi Lindsay menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak menduga hal itu.
Dirinya telah melihat banyak anak muda yang berbakat, tapi ini pertama kalinya dirinya melihat orang seperti ini, yang begitu pendiam dan muncul dengan sebuah keberhasilan yang besar. Lalu sebelum Lindsay kembali, Lindsay melihat statusnya saat ini di mana statistik fisik dan spiritnya telah meningkat. Soul Power saat ini adalah 780 dan saat ini Lindsay tidak memiliki Soul Teknik. Selain itu, Ice Crystal Spirit telah naik menjadi rank 3. Menurut Lindsay, memang benar tingkat kesulitan superior adalah pembaptisan dan sungguh menakjubkan. Betapa hal itu meningkatkan kekuatan mereka dan kembali sistem memberitahu Lindsay betapa hal itu meningkatkan kekuatan mereka. Dan kembali sistem memberitahu bahwa Lindsay dapat mengontrak hewan peliharaan kedua. Lindsay pun seketika bertanya-tanya hewan peliharaan apa yang bagus untuk dijadikan kontrak keduanya. Dengan ini, sepertinya dirinya harus pergi ke toko hewan peliharaan. Setelahnya, sistem ujian mengatakan bahwa hadiah telah diberikan dan Lindsay telah keluar dari dunia virtual. Saat Lindsay membuka matanya, Lindsay sendiri heran mengapa semua orang mengelilinginya. Dan seketika orang-orang pun bertanya bagaimana Lindsay melakukannya, dan di mana Lindsay mendapatkan hewan peliharaan es. Mereka belum pernah melihatnya. Sedangkan Guangning pun seketika berlari, memeluk Lindsay dan menyebut bahwa dirinya tahu Lindsay akan berhasil dan ini sangat bagus. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.